Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari disimak bersama ya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada sekutu ketika Perang Pasifik berakhir. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan RI, Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan kembali Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dalam bentuk perlawanan fisik. Perjuangan juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Jalur diplomasi ini dilakukan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Roem-Royen, dan konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang pertama akan kita bahas adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, tepatnya berada di perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946. Tokoh perwakilannya dari Indonesia ada Sultan Syahrir, lalu dari Belanda ada Shen Merhorn, dan dari Inggris ada Lord Kelvern. Hasil Perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda dipilih menjadi ketuanya. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Bisa dilihat gambarnya. Apakah kalian pernah membayangkan bahwa suatu perjanjian akan dilaksanakan di atas sebuah kapal? Nah, Perjanjian Renville ini lokasinya memang berada di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Perjanjian Renville berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Tokoh perwakilan dari Indonesia ada Amir Syarifuddin, lalu dari Belanda Abdul Qadir Widyoatmojo, lalu dari Komisi Tiga Negara atau KTN yang berperan sebagai penengah ada Richard Kirby, ada Paul Van Zillen, dan ada Frank Graham. Hasil dari Perjanjian Renville yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, garis Van Mook. Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Lalu yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Dan yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Perjanjian yang berikutnya adalah Perjanjian Roem-Royen. Berlokasi di Hotel The Andes, Jakarta, terjadi pada tanggal 14 April 1949. Tokoh perwakilannya dari Indonesia adalah Muhammad Rum, dan dari Belanda ada Herman van Rooyen. Perjanjian ini dinamakan Roem-Royen karena diambil dari perwakilan kedua negara yang mengadakan perundingan tersebut. Hasil dari Perjanjian Roem-Royen yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan.
Yang ketiga, Belanda menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang keempat, Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Yang kelima, Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari NIS atau Negara Indonesia Serikat. Yang keenam, Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia secara utuh dan tidak bersyarat. Yang ketujuh, Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban pada Indonesia. Dan kedelapan, Belanda sesegera mungkin mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar dan Indonesia akan menghadirinya. Lalu yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Mengapa konferensi ini dinamakan Meja Bundar? Dapat dilihat pada gambar bahwa meja yang mereka gunakan itu memang bentuknya bundar agak lonjong, di mana para tokoh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan juga dari pihak penengah itu berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Lokasinya di Den Haag, Belanda. Lalu tokoh perwakilannya dari Indonesia ada Muhammad Hatta. Lalu dari Belanda ada Mr. van Merseveen. Lalu dari UNCI ada Chris Lee. Hasil dari konferensi Meja Bundar adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Yang ketiga, RIS harus membayar utang-utang Belanda sampai dengan pengakuan kedaulatan. Dan yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan Belanda. Melalui KMB, Indonesia berhasil membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia telah gagal. Penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Amsterdam, Belanda dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi dari Indonesia, lalu ada Ratu Juliana, ada PM Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasiu, yang merupakan delegasi dari Belanda. Pengakuan kedaulatan di Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai delegasi dari Indonesia, dan S. Loving yang merupakan delegasi dari Belanda. Itu tadi pembahasan mengenai perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga materinya mudah dipahami. Untuk kalian yang masih harus tetap belajar dari rumah, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.